Apa itu donor darah? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seorang secara sukarela atau pengganti yang disimpan di bank darah sebagai stok darah yang digunakan sebagai transfusi darah. Selanjutnya ada fungsi darah. Fungsi darah sendiri terdiri dari 3 kategori. Yang pertama sebagai alat transportasi, yaitu darah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya seperti nutrisi, hormon, dan juga oksigen. Kemudian yang kedua, sebagai alat regulasi. Nah, di sini darah berperan untuk mengatur dan menyesuaikan suhu tubuh. Dan yang ketiga, sebagai alat proteksi. Di sini darah berperan untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan penyakit. Lanjut ke jenis-jenis golongan darah. Jenis-jenis golongan darah terbagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B, O, dan juga AB. Nah, keempat golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen pada sel darah dan plasma darah. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari donor darah, kalian tahu nggak sih siapa saja yang dapat melakukan donor darah? Jadi, sebenarnya itu kita semua dapat melakukan donor darah asal memenuhi beberapa syarat, seperti berusia di atas 17 tahun, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobinnya itu minimal 12,5 gram per desiliter, lalu tekanan darahnya itu normal, di mana tekanan darah sistoliknya itu berkisar 100 sampai 180 mm raksa dan tekanan darah diastoliknya itu berkisar 50 sampai 100 mm raksa. Lalu tidak sedang mengidap penyakit-penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV/AIDS, sifilis, hepatitis, serta penyakit kronis lainnya. Lalu bagi wanita yang sedang menstruasi, hamil, atau menyusui itu tidak diperkenankan untuk melakukan donor darah. Kamu dilarang mendonorkan darah apabila kamu termasuk orang-orang yang seperti berikutnya. Yang pertama, kamu pernah menderita hepatitis B. Yang kedua, dalam 6 bulan terakhir kamu melakukan kontak dengan orang yang terkena hepatitis B. Yang ketiga, kamu dalam 6 bulan terakhir melakukan transfusi darah. Atau dalam 6 bulan terakhir kamu melakukan operasi kecil. Atau dalam 1 tahun terakhir kamu melakukan operasi besar. Atau dalam 1 tahun terakhir kamu melakukan transplantasi kulit. Atau dalam 3 hari terakhir kamu melakukan operasi gigi. Atau dalam 1 minggu terakhir setelah gejala alergi menghilang. Orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, atau orang yang tidak bergantungan obat, atau orang yang dalam 6 bulan terakhir dalam masa persalinan, orang yang mengkonsumsi alkohol, orang yang menderita tuberkulosis, atau menderita epilepsi, atau mempunyai penyakit thalassemia, dan kamu mengidap HIV/AIDS, dan perempuan yang sedang dalam masa menstruasi. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan donor darah. Halo teman-teman, langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian lakukan saat donor darah? Yuk disimak. Yang pertama, kalian harus mengambil formulir pendaftaran. Yang kedua, kalian harus membaca pesan dan mengisi formulir pendaftaran dengan teliti ya. Isinya berupa pertanyaan, riwayat medis kalian, dan identitas donor kalian. Yang ketiga, menandatangani formulir yang telah diisi. Yang keempat, pemeriksaan pendahuluan, yaitu berupa penimbangan berat badan, pemeriksaan HB, dan juga golongan darah. Yang kelima, kalian akan diambil darahnya, yaitu pengambilan darah, dan juga sampel darah. Dan yang keenam, pengambilan kartu donor. Yang ketujuh, istirahat. Biasanya para pendonor yang telah memberikan darahnya atau yang telah mendonorkan darahnya akan disediakan makanan. Maka donor darah ternyata tidak hanya untuk bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Berikut manfaat donor darah untuk kesehatan. Yang pertama, meningkatkan produksi sel darah merah. Karena saat melakukan donor, sel darah merah akan berkurang. Sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk menggantikan yang hilang. Dengan rutin melakukan donor darah, tubuh kamu pun terpicu untuk melakukan pembentukan darah baru yang segar. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung dan membuat darah mengalir lebih lancar.
Dengan melakukan donor darah, kamu bisa membantu memperlancar aliran darah sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri. Yang ketiga, dapat mengetahui kondisi kesehatan. Biasanya sebelum melakukan donor darah, tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan kadar hemoglobin kamu akan diperiksa. Setelah proses donor darah selesai dilakukan, darah kamu akan segera dikirim ke laboratorium untuk menjalani 13 tes yang berbeda. Bila di dalam darah ada yang salah, kamu akan segera diberitahu. Jadi, jika kata lain, melakukan donor darah sama seperti mendapat pemeriksaan kesehatan gratis. Pada umumnya, donor darah sangat aman dan tidak berbahaya bagi tubuh. Namun, terkadang ada orang yang merasakan efek samping donor darah, seperti dapat memar di daerah bekas suntikan untuk pengambilan darah, pusing dan pingsan, serta nyeri pada lengan bekas suntikan. Namun, kondisi tersebut biasanya berlangsung selama beberapa menit saja. Kamu bisa berbaring dengan kaki yang diposisikan sedikit lebih tinggi sampai kamu merasa lebih baik.